Jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda sesungguhnya, Anda akan tidak bahagia seumur hidup Anda. Jika satu-satunya alat yang Anda miliki hanyalah palu, Anda cenderung akan melihat setiap permasalahan sebagai paku. Seseorang bisa bergerak mundur dan nyaman, atau maju terus dan bertumbuh. Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukannya agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Jika Anda sengaja membiarkan diri Anda menjadi kurang dari apa yang sebenarnya mampu Anda capai, Anda akan tidak bahagia seumur hidup. Cinta adalah suatu proses aktualisasi diri yang bisa membuat orang melahirkan tindakan-tindakan produktif dan kreatif. Dengan cinta, seseorang menyadari bahwa ia akan mendapatkan kebahagiaan bila mampu membahagiakan orang yang dicintainya. Timbulnya kebahagiaan itu pada gilirannya menghendaki tindakan-tindakan seperti perlindungan, perhatian, tanggung jawab, dan pengetahuan. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Anda akan melangkah maju menuju pertumbuhan, atau Anda akan melangkah mundur ke tempat yang aman. Objektivitas yang disegani adalah gairah, untuk yang nyata dan untuk kebenaran. Seorang musisi harus membuat musik, seorang seniman harus melukis, seorang penyair harus menulis, jika ia ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Jika saya keluar dari pesawat dan menuju ke lautan dan mengatakan bahwa tanah terdekat berjarak 1000 mil, saya masih bisa berenang. Dan saya membenci orang yang menyerah. Yang diperlukan untuk mengubah seseorang adalah mengubah kesadarannya tentang dirinya sendiri. Jika Anda sengaja membiarkan diri Anda untuk menjadi kurang dari apa yang sebenarnya Anda mampu raih, Anda mungkin akan merasa tidak bahagia sepanjang hidup Anda. Kemampuan untuk berada di saat sekarang adalah komponen utama dari kesehatan mental. Betapa manusia itu bisa, dia pasti. Kebutuhan ini dapat kita sebut aktualisasi diri. Pendidikan adalah belajar untuk tumbuh, belajar tentang apa yang harus tumbuh, belajar apa yang baik dan buruk, belajar apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, belajar apa yang harus dipilih dan apa yang tidak boleh dipilih. Faktanya adalah bahwa orang itu baik. Berilah orang kasih sayang dan keamanan, dan mereka akan memberi kasih sayang dan merasa aman dalam perasaan dan perilaku mereka. Reaksi emosional dalam pengalaman puncak memiliki rasa khusus keheranan, kekaguman, rasa hormat, kerendahan hati dan penyerahan diri sebelum pengalaman seperti sebelumnya sesuatu yang besar. Seseorang yang memanfaatkan dan mengeksploitasi bakat, potensi, dan kemampuannya sepenuhnya. Orang seperti itu tampaknya memenuhi dirinya sendiri dan melakukan yang terbaik yang mampu dilakukannya. Orang yang mengaktualisasikan diri harus menemukan dalam hidupnya kualitas-kualitas yang membuat hidupnya kaya dan bermanfaat. Dia harus menemukan kebermaknaan, kemandirian, kesederhanaan, kesenangan, kekayaan, penyelesaian, kebutuhan, kesempurnaan, individualitas, keindahan, dan kebenaran. Kehidupan spiritual adalah bagian dari hakikat manusia. Itu adalah karakteristik yang menentukan dari sifat manusia, tanpanya sifat manusia tidak sepenuhnya manusia. Saya sangat penasaran untuk mencari tahu mengapa saya tidak menjadi gila. Apa yang bisa, harus menjadi. Citra diri yang positif dan harga diri yang sehat didasarkan pada persetujuan, penerimaan dan pengakuan dari orang lain, tetapi juga pada pencapaian aktual, pencapaian, dan kesuksesan atas kepercayaan diri realistis yang terjadi kemudian. Dalam perguruan tinggi yang ideal, pendidikan intrinsik akan tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya.
Perguruan tinggi akan berlangsung seumur hidup, karena pembelajaran dapat berlangsung sepanjang hidup. Ilmu psikologi telah jauh lebih berhasil di sisi negatif daripada di sisi positif. Ini telah mengungkapkan kepada kita banyak tentang kekurangan manusia, penyakitnya, dosa-dosanya, tetapi sedikit tentang potensinya, kebajikannya, aspirasinya yang dapat diraih atau miliknya kesehatan psikologis. Kita harus mencari tahu apa itu psikologi jika bisa membebaskan dirinya dari efek melemahkan perhatian terbatas, pesimis dan pelit dengan sifat manusia. Kami mendambakan dan takut menjadi diri kami sendiri. Kami takut pada kemungkinan tertinggi kami. Kita umumnya takut menjadi apa yang dapat kita lihat sekilas di saat-saat paling sempurna kita. Kita berurusan dengan karakteristik fundamental yang melekat dalam kodrat manusia, suatu potensi yang diberikan kepada semua atau sebagian besar manusia saat lahir, yang paling sering hilang atau terkubur atau terhambat saat orang tersebut terenkulturasi. Kita dapat menganggap proses pertumbuhan yang sehat sebagai rangkaian situasi pilihan bebas yang tidak pernah berakhir, menghadapi setiap individu di setiap titik sepanjang hidupnya, di mana ia harus memilih antara kesenangan, keselamatan dan pertumbuhan, ketergantungan dan kemandirian, kemunduran dan perkembangan, ketidakdewasaan dan kedewasaan. Sejauh bahasa memaksa pengalaman ke dalam kategori, itu adalah layar antara realitas dan manusia. Singkatnya, kita membayar untuk keuntungannya. Oleh karena itu, saat menggunakan bahasa, sebagaimana kita harus memiliki kebutuhan, kita harus menyadari kekurangannya. Setiap orang, sebagian, adalah proyeknya sendiri, dan menjadikan dirinya sendiri. Studi tentang spesimen yang lumpuh, kerdil, tidak dewasa, dan tidak sehat hanya dapat menghasilkan psikologi yang cacat dan filosofi yang cacat. Tidak ada kesehatan psikologis yang mungkin kecuali perawatan penting dari orang tersebut diterima secara mendasar, dicintai dan dihormati oleh orang lain dan oleh dirinya sendiri. Beberapa orang memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menghargai berulang kali, secara segar dan naif, barang-barang dasar kehidupan, dengan kekaguman, kesenangan, keajaiban, dan bahkan ekstasi. Akal sehat berarti hidup di dunia seperti sekarang ini. Tetapi orang kreatif adalah orang yang tidak menginginkan dunia seperti sekarang ini, tetapi ingin membuat dunia lain. Anda pasti ingin menjadi kelas 1, artinya yang terbaik dari kemampuan Anda. Jika Anda dengan sengaja merencanakan untuk menjadi kurang dari yang Anda mampu, maka saya peringatkan Anda bahwa Anda akan sangat tidak bahagia selama sisa hidup Anda. Anda akan menghindari kapasitas Anda sendiri, kemungkinan Anda sendiri. Apa yang kita sebut normal dalam psikologi sebenarnya adalah psikopatologi rata-rata, sangat tidak dramatis dan tersebar luas sehingga kita bahkan tidak menyadarinya secara biasa. Berhenti merokok bisa menjadi ujian yang sangat bagus untuk karakter seseorang. Lulus ujian dan Anda akan mencapai lebih dari sekedar menyingkirkan satu kebiasaan buruk. Bersikaplah mandiri dari pendapat baik orang lain. Biarkan orang-orang menyadari dengan jelas bahwa setiap kali mereka mengancam seseorang atau mempermalukan atau menyakiti atau mendominasi atau menolak manusia lain, mereka menjadi kekuatan untuk penciptaan psikopatologi. Bahkan jika ini hanya kekuatan kecil. Biarkan mereka menyadari bahwa setiap orang yang baik hati, suka membantu, sopan, demokratis secara psikologis, penyayang, dan hangat, adalah kekuatan psikoterapis, meskipun kecil. Cara terbaik untuk melihat masalah saat ini adalah dengan memberikan semua yang Anda miliki, mempelajarinya dan sifatnya, untuk memahami di dalamnya hubungan timbal balik intrinsik, untuk menemukan jawaban atas masalah di dalam masalah itu sendiri. Cinta,
Keamanan, rasa memiliki, dan rasa hormat dari orang lain hampir merupakan obat mujarab untuk gangguan situasional dan bahkan untuk beberapa gangguan karakter ringan. Hanya orang kreatif yang fleksibel yang benar-benar dapat mengelola masa depan, hanya orang yang dapat menghadapi hal baru dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Harga diri yang paling stabil, dan oleh karena itu, harga diri yang paling sehat didasarkan pada rasa hormat yang pantas dari orang lain, bukan pada ketenaran atau selebriti eksternal dan sanjungan yang tidak beralasan. Hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih antara keamanan, karena takut dan membutuhkan pertahanan, dan risiko, demi kemajuan dan pertumbuhan. Buat pilihan pertumbuhan belasan kali sehari. Hidup dapat jauh lebih baik jika kita dapat menghitung berkat kita sebagai orang yang dapat mengaktualisasikan diri dan melakukan, dan jika kita dapat mempertahankan rasa keberuntungan dan rasa syukur mereka yang konstan. Hilangnya ilusi dan penemuan identitas, meski pada awalnya menyakitkan, pada akhirnya bisa menggembirakan dan menguatkan.